Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita Pesan yang Indah. Dan pada malam hari ini pesan yang indah akan kita ambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian dituliskan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan kita. Ayat bacaan kita tadi juga adalah sekaligus menjadi khotbah pada minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 28 Juni 2020 di Gereja HKBP. Sobat Kristiani, ada 3 tahapan dalam kehidupan. Yang pertama adalah dalam kandungan, dilahirkan, ataupun sering kita sebut awal dari kehidupan itu. Itulah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah proses perjalanan kehidupan itu. Hingga menuju tahap yang ketiga adalah kematian, di mana kehidupan itu berakhir. Namun dalam tahapan yang kedua, ada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita, dan salah satunya dalam tahapan perjalanan kehidupan itu ialah berkeluarga ataupun menikah, pernikahan. Ini adalah peristiwa yang selalu kita ingat, dan peristiwa ini memiliki satu makna khusus dalam kehidupan setiap orang. Pernikahan, ataupun sering kita sebut dengan berkeluarga. Sejak awal atau sebelum zaman perjanjian baru, atau bisa kita sebutkan sejak zaman dahulu kala, cinta adalah dasar dari sebuah pernikahan atau dasar dari sebuah keluarga. Walau tidak kita pungkiri, ada juga pasangan-pasangan yang menikah yang tidak didasari oleh cinta, mungkin karena satu dan lain hal. Tetapi normalnya, tetapi umumnya pernikahan itu selalu didasari cinta, kasih sayang. Keluarga itu, membentuk keluarga itu selalu diawali dengan cinta ataupun kasih sayang. Dan sejak zaman dahulu kala tentu sudah ada aturan-aturan dalam rumah tangga, aturan-aturan dalam pernikahan yang dipandang baik pada zamannya, pada masa itu, sehingga sebuah keluarga atau sebuah pernikahan menuju kebahagiaan. Ada tata cara, ada aturan-aturan di masyarakat, di tradisi yang mengaturkan itu semua supaya keluarga menuju suatu kebahagiaan. Lalu apa istimewanya pernikahan sesuai dengan apa yang diinformasikan dari Kolose atau ayat renungan kita? Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dalam Kolose ini pun surat Paulus ke jemaat Kolose ini diungkapkan tentang pernikahan, tentang keluarga, itu bukan suatu hal baru. Tetapi penulis kitab Kolose ini ataupun surat Kolose ini, Paulus sendiri ingin mengajak jemaat melihat pernikahan atau keluarga itu dalam satu kacamata yang berbeda, ataupun yang kita sebut kacamata yang baru. Melalui surat ini Paulus ingin mengingatkan jemaat dan kita untuk melihat pernikahan itu dari hidup baru. Keluarga atau relasi atau hubungan dalam keluarga yang disinari kasih Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita lihat apa yang disebutkan agenda atau liturgi pemberkatan HKBP tentang pernikahan itu. Dalam agenda atau panduan ibadah pemberkatan nikah di gereja HKBP disebutkan demikian. Dalam tata ibadah pemberkatan perkawinan di HKBP disebutkan seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi, sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen, ada satu pemahaman yang baru, cara berpikir atau cara pandang yang baru terhadap hubungan dalam pernikahan atau hubungan dalam keluarga itu. Tidak sama lagi dengan yang sebelumnya. Sebab surat Kolose tadi juga bagian daripada hidup baru, cara pikir yang baru, cara pandang yang baru, semua berpusat pada Kristus. Jadi pesan yang pertama dari ayat renungan atau khotbah tadi. Pesan yang pertama adalah jika biasanya pernikahan itu adalah antara dua orang yang saling mencintai, mari kita umpamakan antara aku dengan engkau. Namun dalam pemahaman baru, dalam kacamata baru yang saya sebutkan tadi, pernikahan itu adalah antara aku, Tuhan, dan engkau. Sekali lagi, antara aku, Tuhan, dan engkau. Sehingga inilah yang melanjutkan kemudian hubungan selanjutnya dalam pernikahan sampai juga dalam hubungan keluarga, anak-anak, orang tua, ayah, ibu. Maka pesan yang pertama adalah pernikahan itu tidak lagi tentang aku, tidak lagi tentang kau, tidak lagi tentang kita berdua, tetapi pernikahan itu adalah tentang aku, Tuhan, dan engkau. Dengan dasar itu, kita bertindak, berbuat, berkata-kata, selalu berpikir, dan selalu berorientasi aku, Tuhan, dan engkau. Pesan yang kedua, juga itulah dasar hubungan antara ayah, ibu, dan juga anak. Semua terpusat pada Kristus Yesus. Semua perbuatan, tingkah laku, ucapan, hubungan antara keluarga, pusatnya adalah Kristus Yesus. Maka dari Kristus Yesuslah keluarga itu belajar. Bagaimana Tuhan mengasihi, demikianlah seharusnya istri mengasihi suami. Bagaimana Tuhan mengasihi, demikianlah seharusnya suami mengasihi istri. Bagaimana Tuhan mengasihi, demikianlah seharusnya anak mengasihi, menghormati orang tua. Bagaimana Tuhan mengasihi? Ia mengasihi dengan tulus. Ia mengasihi bahkan dengan mengorbankan dirinya. Kita perlu belajar dalam keluarga juga pengorbanan itu penting. Pengorbanan dalam arti bukan lagi aku, bukan lagi egoku, bukan lagi dia, tetapi kami, aku, Tuhan, dan dia. Aku, Tuhan, dia, dan anak-anakku, dan keluargaku. Pesan yang ketiga adalah tentu dalam pernikahan tidak lagi selalu memakai kata aku, kamu, ayahku, ayahmu, tetapi orang tua kita, keluarga kita. Itu artinya ada saling menghormati. Dan semuanya itu didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Jadi hubungan keluarga Kristen bukan lagi antara aku dan engkau, tetapi antara aku, Tuhan, dan engkau. Dengan demikian, niscaya kebahagiaan akan mengiringi perjalanan keluarga itu. Tuhan memberkati. Amin.